Ya. Materinya kali ini adalah sudut. Ya. Sudut. Ya. Sudut ini ya. Oh, gede banget ntar. Sudut ini adalah daerah ya, yang dapat dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar garis atau garis lurus ya. Itu pengertian atau definisi yang pertama yang bisa kita pakai. Terus yang kedua itu adalah sudut itu dapat dibentuk ya, dari dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ya. Ini dua ini ya sudut ya. Oke. Nah, sekarang kita ke secara gambar dulu ya. Oke, bentar. Belum ke gambar, kita ke notasi dulu. Notasi sudut ya, atau simbol dari sudut adalah seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, yang seperti ini ya. Ini berbeda dengan ini tidak sama dengan seperti ini. Nah, kalau yang ini namanya lebih ke kecil, untuk simbol lebih kecil atau kurang dari. Tapi kalau yang ini adalah simbol sudut. Jadi di bagian bawahnya itu rata. Kalau yang ini kan sama-sama miring ya. Kalau yang ini rata. Ini sudut. Nah, kita akan ke gambarnya. Oke. Nah, misalkan di sini ada dua sinar garis ya. Dua sinar garis. Nah, di sini Ane kasih titik ini sebagai titik A, titik B, dan titik C. Oke, perhatikan. Ya. Oke. Titik A itu dinamakan dengan apa? Sudut. Apa? Sudut. Titik A disebut dengan titik sudut. Iya, sudut. Oke, sedangkan yang ini yang mana, Ustaz? Yang garis AC dan AB itu dinamakan dengan ini SD udah pernah kan? Apa? Garis dari AC sama AB jadinya sinar garis. Iya, itu sinar garis memang. Maksudnya di sini kalau di bagian sudut seperti ini dinamakan apa? Titik sinar garis. Titik sinar garis bukan. Ada yang lain coba. Rusuk kali, rusuk. Bukan. Rusuk itu mah kalau bangun ruang ya. Ini apa lagi? Sisi bukan. Sisi itu kalau di sebuah bangun yang tertutup. Ini kan nggak tertutup. Kaki sudut. Iya, betul ya. Kaki sudut. Apakah di sini ada kaki sudut yang lain? Nggak ada kali. Ada nggak? Dilihat coba gambarnya. Ada nggak? Ada di B. Ada. B. Yaitu yang mana? B ke A. AB. Iya. AB atau B? BA. BC. BA. Di sudut ada di. Nah, sekarang pertanyaannya, BC itu apa? Ada
Kalau B ke C kaki sudut bukan? Bukan. Bukan. Lagian di situ juga nggak ada garisnya ya, nggak terhubung di situ. B sama C-nya nggak terhubung. Oke ya, ini titik sudut yang A, yang di titik di sini ya, di sini maksudnya ini titik sudut, terus yang berupa garis itu kaki sudut namanya. Nah, sekarang yang di sini. Nah, daerah yang terak oleh dua kaki sudut ini, ya, Daerah ini disebut apa namanya? daerah sudut. Iya, daerah sudut. Atau sering kita kenal sebagai Besar sudut. iya, besar Sudut. sudut. Ya, ini bagian-bagian dan unsur dari sudut, ya. Oke, sekarang Anda akan tulis di sini pakai warna apa ya? Warna hitam deh, ya. Jadi titik A itu adalah titik sudut. Titik B, titik A ya, titik sudut ya. Terus kalau garis AB itu dinamakan dengan Sudut. kaki sudut. AB, A ke B, ya. Terus AC dinamakan juga dengan Titik kaki, sudut. kaki ya, kaki sudut. Sekarang ke tentang penamaan, ya, penamaan sudut. Oke, ya. Oke, kalau penamaan sudut di sini terbagi menjadi dua, nah, diperhatikan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, nama sudut cukup disebutkan dengan nama dari titik sudutnya itu. Ya. Sudut lancip. Enggak, penamaan sudut, ya. Oh, penamaan sudut. Namain. Nah, untuk yang gambar di atas, titik sudutnya berada di titik apa? Titik A. Titik A. Maka sudut di atas bisa kita namai dengan sudut A. Nah, cukup. Nah, atau kalau kita mau pakai simbol, nah, disarankan sih pakai simbol ya, lebih simpel nulisnya. Sudut A. Ya, lebih cepat nulisnya maksudnya ya. Dan kita jadi terbiasa dengan simbol. Terus cara yang kedua adalah dengan kita mencantumkan 3 titik yang ada di gambar tersebut. Nah, berarti kita akan pakai C sama B juga. Nah, sekarang yang benar gimana coba? Sudut ABC. ABC. Ada yang lain? BCA. BAC. BAC. Ada yang lain? Ya. Apa? BAC. BAB. CBA. Apa? BAB. 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 Apa BAB? BCA. Oh, BCA. Terus ada lagi? CAB, Ustaz. CAB. CAB. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah keempat ini yang kita sebutkan tadi itu benar? Benar. Benar? Apakah ada yang salah? Tidak. Ataukah benar semua atau salah semua? Benar semua. Benar semua. Oke ya. Ya. Berarti ngelek. Antum ngelek. Ditungguin ngelek. Oke. Zen Anda lanjut dulu ya. Antum ngelek soalnya. Oke ya. Kita cek, perhatikan. Untuk yang ini, Anda kasih tanda nih ya. Penamaan yang benar adalah yang salah. Yang benar BAC sama CAB. ya, ingat penamaan yang benar yang Anda centang hijau ini, ya. Oh iya Ustaz ternyata. Nah, coba berarti kalau pakai 3 huruf yang ada di situ harusnya yang bagaimana biar benar? Ya.
Harusnya dari sini ke sini, tapi ke sini. Harusnya kalau benar kan dari B ke A baru ke C, C A B. Oh, oke, itu dari segi arah bagus ya, benar, bisa juga. Jadi dari ujung yang satu ke titik baru ke ujung yang lain, ya. Oke, itu juga bisa. Gampangnya adalah titik sudut yang dimaksud harus berada di tengah. Oh, Oke. iya. Nah, berarti kalau misalkan yang ini sudut ABC, berarti sudut ABC ini adalah sama dengan sudut B. B. Nah, kalau yang ini adalah sudut C. C. Nah, kalau yang ini sudut A, ini juga sudut A. Nah, tapi kan kita sekarang lagi berpatokan ke gambar yang di atas. Nah, gambar yang di atas itu yang ada sudutnya di titik apa? A. Di titik A. Maka yang benar adalah yang bilang itu ini ya. Sudut BAC ataupun sudut CAB. Boleh. Nah, untuk lebih kita mengenal simbol, maka bisa kita tulis sudut BAC. Jadi pakai simbol ya, lebih enak, Mas. Lebih ngirit nulis lebih cepat juga. Sudut CAB. Nah, berarti kalau ada orang yang nulis sudut TUV, nah berarti titik sudutnya di mana? Di U, Ya, Ustaz. ini titik sudut. Lah, sedangkan kalau yang tanya kaki sudutnya garis apa aja coba? Sama U, Ustaz. Sama U. Enggak, kaki sudut itu nyebutinnya 2 huruf nih. Nah, Oh, TP sama VT. apa? UT sama UP. UT sama UP. UP. Oke, betul ya. Atau bisa kita tulis TU sama U apa? Ya, boleh. VU juga boleh. Itu ya. Jadi dari kalau ada tulisan gini doang kita langsung tahu sudutnya itu adalah sudut U. Berarti titik sudutnya di U. Terus T sama V itu dia bukan titik sudut. Kaki sudutnya adalah garis TU dan garis UV ya. Itu ya. Nah, jadi dari satu tulisan doang bisa memiliki banyak makna di situ ya. Wah, ini di atas lagi gempur-gempur nah. Ya. Yang rumahnya dekat sekali-kali main ke sini. Ya. Boleh Ustaz, tapi Ustaz yang bayarin pesawatnya ya. Iya. Karena bilang yang dekat. Dekat dalam arti beneran ya, bukan dekat dalam arti di peta. Kalau di peta apapun dekat kan. Kalau di peta mah dekat semua. Iya. Ya. Apalagi peta globe yang segini tuh. Atau sejengkal doang tuh dari sini ke arah. Oke, lanjut. Ini tentang penamaan sudah. Terus Jenis-jenis. belum. Nah, ini apa tadi? Menggambar. Berarti kan sudut. Gambar susah di sini ya. Berarti kan ini. Sudut ini adalah sudut sebagai jarak putar. Ya, ini nggak usah pusing-pusing, ini sebuah teori ya. Intinya gini, ya. Semakin besar sudutnya, semakin jauh jaraknya, semakin besar sudut yang dibentuk. Ini gini, misalkan ini nah. Nah, misalkan ini Anda punya titik A di sini. Di sini adalah titik B. Di sini titik C1, ini C2, ini C yang ketiga. Ya. Oke. Sudutnya kita ngitung sudut itu kan berdasarkan
jarak ya di sini. Jadi dari B ke sini. Kalau yang C kedua berarti dari sini ke sini. Kalau yang sini berarti dari sini ke. Nah, itu arahnya berlawanan jarum jam. Intinya di sini semakin jauh jarak dua kaki sudut tersebut, maka semakin besar sudutnya. Intinya itu aja. Ya. Semakin jauh, dan ini akan muter nanti kembali ya. Semakin jauh maka sudut semakin besar. Oke, itu aja ya pengertian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih. Jenis. Satuan sudut. Nah, habis ini baru jenis nanti. Satuan sudut. Satuan sudut itu apa? Satuan sudut itu apa? Satuan, sudut satuan. Kalau jarak kan meter gitu. Kalau sudut apa? cm. Satuan sudut. Celsius. Derajat. Oh, derajat. Iya, derajat. Oke, simbolnya pakai bulatan ya, Mas ya, kecil kayak pangkat tapi bentuknya bulat. Nah, derajat. Sudut ini diukur dengan apa biasanya? Dengan itu. Apa namanya? Yang bulat itu loh. Kayak bunder itu ya, Ustaz. Yang setengah lingkaran itu namanya apa? Iya. Busur derajat. Iya. Kayak busur. Iya. Iya, busur. Nah, namanya busur. Nah, antum di SD pasti udah pernah lah ya. Iya. Di sini ada gini, ada angkanya. Ini kenapa angkanya ada yang dari kiri ke kanan ke kiri? Buat kebalikannya. Iya, betul. Bisa Ya, antum bisa bolak-balik buat kebalikannya. Kadang kita bisa mengukur dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tergantung patokan kita nolnya di mana, gitu kan? Nah, nanti antum bisa cari sendiri tuh kalau yang berkaitan cara gambar sudut, cara membaca besar sudut, ya, menghitungnya gitu. Di YouTube banyak banget ya. Tinggal antum tonton aja tuh ya. Karena sekarang di sini kalau seperti itu antum udah bisa lah. Itu udah pernah insya Allah. Sama. Ya. Oke, sekarang ke satuan sudut adalah derajat. Ingat, dan derajat ini itu masih bisa dibagi-bagi ke satuan yang lebih kecil. Ya. Satuan yang lebih kecilnya adalah menit. Detik juga bisa, Ustaz ya. Nah, simbolnya seperti ini dan detik. Iya. Oke. Konsepnya sama persis seperti pada jam. Jadi kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Berarti di sini sama. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 60 detik. Menit. Nah, sekarang kalau 1 menit berapa detik? 60. Iya, 1 menit adalah 60 detik. Cuma di sini kata-kata menit dan detik itu ada simbolnya. Ya, dikasih simbol. Ya, kalau di jam kan kita bisa menyebutnya cuma 2 jam 30 menit, 2 jam 5 detik misalkan ya. Itu seperti itu. Kecuali antum pernah lihat yang di balapan itu kan biasanya kan ada timer itu kan. Ya. Nah, biasanya itu kan dihitungnya nggak cuma jam sama menit sama detik, kadang ada lagi biasanya ada. Cuma biasanya mentok ke detik. Kalau antum yang melatih, yang pelari kan dia pakainya detik dan ada komanya itu kan. Biasanya ada pakai petik 1 atau petik 2. Nah itu ada artinya sendiri ya. Dan proporsinya itu bisa saja berbeda ya, bisa saja berbeda. Petik 1 di yang waktu itu, yang di waktu untuk pelari itu, Anda belum paham ya berapa seperberapanya dari detik itu ya. Nah, kita belum tahu. Jadi
banyak ya yang berrantai seperti ini. Contoh aja duit lah, duit. Rp1, antum tahu nggak Rp1 itu bisa dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang lebih kecil dari rupiah apa? Tahu nggak? Sen. Tuh. Sen. Rp1 berapa sen kalau di Indonesia? 10 sen. Apa? 10 sen. Salah, yang benar 1000 sen. 100. Oh, 100. Nah, 100. Sama kayak mata uang yang lain itu juga, kalau dolar itu kan juga ada sennya juga. Ya. Biasanya 1 sen itu 1/100-nya dari satu satuan mata uang mereka. Kalau yang beda itu kayak dinar ke Dirham. Kalau nggak salah 1000 ya. Nah, Satu dinar 1000 dirham gitu. iya kalau nggak salah. Masalah gitu ya. Itu aneh kita seperti itu ya. Pokoknya ada takarannya masing-masing. Nah, di sini berarti kalau 1 menit itu berarti ya 1 menit. 1 derajat adalah berapa detik? Detik. 3.600. Iya, 3.600 detik. Nah, jadi bisa saja nanti kalau ada misalkan sudutnya adalah misalkan sudut A itu 80 detik. Nah, coba dibuat ke derajat. Nah, caranya adalah bagi aja dengan kan menit ke derajat. Ini menit bagian ke derajat gitu. Menit ke derajat itu kan dibagi 60 ya. Karena ini masih dekat ya udah 60 detik ditambah 20 detik. Menit apa? Ya. 60 menit tambah 20 menit. Ya. Oke, sekarang ini baru kita ubah. 60 menit ini kan 1 derajat, berarti 1 derajat 20 menit. Nah, kalau udah yang seperti ini kan udah beda. Pangkatnya beda ya, yang 1 derajat satunya menit, nggak usah kasih tanda plus, nggak usah. Cukup seperti ini. Ya, sama kayak kita dari jam diubah ke menit atau dari menit diubah ke jam. Kan gitu. Ya, contoh lagi misalkan kita punya berapa ya? Misalkan Sudut B. 2,4 derajat. Nah, kita akan ubah biar ada derajatnya, biar ada menitnya. Oke, 2,4. Berarti kan ini aslinya 2 derajat ditambah 0,4 derajat. Nah, yang 0,4 derajat ini kita akan ganti ke menit. Ya. Oke. Dari derajat ke menit itu kan dikali 60. Berarti 2 derajat ditambah 0,4 ini dikalikan 60. Nah, ini jadi menit ya. Berarti ini menjadi 2 derajat ditambah itu berapa? 0,4 kali ini berapa? 24. Iya, 24 menit. Nah, berarti bisa ditulis 2 derajat 24 menit. Gitu ya. Tadi gimana Ustaz? Yang 0,4 kali 60 bagi apa di apa? Dikali. Ini dikali. Nah, ini kali ya. Karena kan dari derajat ke menit itu kan dikali ya. Ya. Jadi dari derajat ke menit itu dikali. Dari derajat ke detik juga dikalikan. Dari menit ke detik itu juga dikalikan. Tapi kalau dari belakang ke depan ini semuanya dibagi. Ya, jadi kalau ini ke sini, atau ini ke sini, ini semuanya dikali ya. Kesatuan yang lebih kecil pasti dikali kan. Kalau kesatuan yang lebih besar pasti dibagi. Dikali. Bagi. Nah, contoh lagi, ada misalkan 1800 detik. Nah,
kita ubah ke menit, berarti dibagi berapa? Nah, 12 ke menit. Diubah ke menit. 60. Dibagi 60 ya, berarti 1800 Bagi dibagi 60. 60. Ini satuannya 20. jadinya detik. Berapa? Menit ya. 30 menit. Nah, kalau ada lagi misalkan berapa ya? 2400 detik. Nah, kita akan ubah ke derajat coba. Berarti 2400 Bagi bagi berapa? Dari detik ke derajat, baginya berapa? 120 ya? 120. 1/60. Dari menit, dari detik ke derajat berapa? Oh, 1200 ya? Dari sini 3.600 kali. iya betul 3.600 600. 3.600 tinggal dicoret ini sederhanain jadi berapa? 2/3. Berapa? 6/6 kalau nggak salah. Bagi berapa? Bagi 6 berapa? 4 per 4/6. Nah, masih bisa jadi 2/3. 3. Udah nggak bisa lagi udah. Udah mentok ya, berarti 2/3 derajat. Ya. Kalau mau jadiin desimal juga bisa ya. 0, sekian gitu ya. Oke ya, ini berkaitan dengan apa namanya? Satuan sudut. Nah, sekarang ke apa tadi? Satu lagi. Tadi yang antum bilang jenis-jenis sudut. Nah, yang pertama ada sudut Lancip. lancip dulu. Nah, yang lancip ini itu sudut yang bagaimana? Tajam. Ya, yang kurang dari 90 derajat. Oke, ada yang bilang tajam, ada yang bilang kurang dari 90 derajat. Oke, semuanya benar. 45 derajat. Nah, berapa? 45 derajat. 45 derajat, itu termasuk ya. Oke, jadi salah satu cirinya ya tadi, kalau digambar bentuknya tajam ya, ujungnya lancip ya, walaupun lancipnya beda-beda. Dari berapa Ustaz? Nah, sekarang untuk rentangnya ya, rentangnya adalah sudut ini A-nya naik pengganti sudut ya. Itu besarnya ada lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Atau bahasa lainnya adalah di antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke, di antara. Jadi Anda tanya sekarang, kalau 0,1 derajat itu sudut lancip atau bukan? Masih. Sudut lancip. Nah, sekarang Anda tanya, kalau 0 derajat itu termasuk sudut lancip atau bukan? Bukan. Ya, betul ya, bukan. Nah, kalau 90 derajat? Siku-siku. Ya, siku-siku. Oke, bagus ya. Jadi tanda yang seperti ini nggak ada seperti ininya, itu maksudnya adalah 0 derajat dan 90 derajat itu nggak termasuk. Nah, sekarang ke sudut siku-siku. Nah, ini sudut yang 90 derajat pas ya. Sudut siku-siku ini itu bisa menjadi tanda dua buah garis itu tegak. Iya. Tegak. Pernah tegak lurus. Iya, tegak lurus betul ya. Tegak. Jadi kalau antum pernah bikin kan kalau ada tanda tegak lurus seperti ini. Ingat nggak? Nah, iya. Nah, seperti ini. Itu maksudnya adalah sudutnya adalah 90 derajat. Itu ya. Jadi kalau ada sudut siku-siku ya pasti kaki sudut yang satu dengan yang lainnya itu adalah tegak lurus ya. Kalau antum ada misalkan soal ini saling tegak lurus berarti sudut yang terbentuk di antara mereka itu adalah 90 derajat. Sekarang yang ketiga adalah sudut sembarang. Bukan. Tumpul. Nah, oke. Kalau sudut tumpul itu rentangnya dari mana sampai mana? 90 derajat di antara 90 sama 180 kan? Oke, betul ya.
di antara 90 derajat dan 180. 90 lagi. 180 derajat. Oke ya. Terus Ane tanya, kalau ada sudut 180 derajat itu bisa dinamain dengan apa? Lurus. Iya, sudut lurus. Oke, sekarang kalau besarnya itu di antara 180 dan 360, ini bisa dinamain dengan apa? Lingkaran. Sudut apa? Tengah. Tengah, bukan? Sudut apa ya? Sudut apa ya? Pernah dengar nggak? Pernah dulu. Tapi lupa. Lupa. Sudut depannya R. Apa? Sudut Diameter. depannya R, depannya R. Tunggu. Sudut refleks. Iya, betul. Oh, Refleks ya. ada di Ya. buku. Iya, bisa disebut juga sudut refleks. Oke, baca dong. Ambil baca buku ya, nggak masalah. Oke, nah sekarang Ane akan gambarin ya. Yang sebelah kiri ini adalah sudut lancip ya. Nah. Terus ini contoh-contoh sudut lancip. Nah, ini contoh sudut lancip ya. Terus sekarang Ane buatin contoh yang siku-siku. Terus Ane buatin yang tumpul. Oke. Nah, ini adalah sudut lancip ya. Ya. Nah, misalkan ini Ane kasih nama A, B, C, yang ini D, E, F, yang ini G, H, I. Ya. Ya, jadi antum jangan bingung ketika melihat sudut ini bentuknya miring ke sana, miring ke sini ya. Nah, yang berikutnya tentang sudut. Nah, ini sudut apa? Yang kedua siku-siku ya. Nah, untuk siku-siku ini biasanya dikasih simbol ya, tanda seperti ini. Bukan simbol tapi tanda ya. 90 derajat. Nah, nggak dikasih tulisan, cuma dikasih tanda gini, kayak kotak kecil atau tandanya seperti ini, nah, lihat. Kayak siku-siku tapi kecil. Nah, kayak garis siku tapi kecil. Nah, jadi jika antum menemui kedua tanda ini, ya salah satunya misalkan itu adalah sudut siku, ya, memudahkan kita untuk nggak usah ngitung ya, udah langsung. Kalau yang ini, misalkan ini JKL MNO ya, nah, terus di sini PQR STU. Nah, ini adalah sudut tumpul ya. STU. Oke, ini berkaitan dengan sudut. Nah, oke, ingat, satu putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Iya. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Ini harus diingat ya. Oke, sekarang ke kayak tambahan gini. Satu putaran berapa Ustaz? Satu putaran? 360 derajat. Nah, misalkan gini. Ane punya gambarnya hitam.
Oke. Berapa derajat Ustaz yang atas? Nah, sekarang pertanyaannya adalah A derajat. Nah, A-nya itu berapa? A-nya yang mana? Ini yang ini. Oh, saya tahu. Coba berapa derajat? 360. Caranya dulu kan, Ustaz? Coba dicari dulu coba berapa. 90 kalau nggak salah. Yang A-nya yang mana sih? Itu yang A ini yang ini. Oh, 9 derajat. Oh. Coba berapa? Ada yang nemu berapa jawaban coba? 108. 108 ya? 108. 108. Ada yang lain? 8. Mungkin nemu yang lain? 8. Oke. 8. Nah, berapa? Ada yang nemu lain? Oke, berapa? Oke. Terus 8 juga. 8. Khalid mana Khalid? Oke. Udah, nggak nemu yang lain. Kalau nggak nemu, oke ya. Ya, jadi perlu diingat ya yang tadi bahwa satu lingkaran penuh, berarti maksudnya di sini segini ditambahkan segini ditambahkan yang ini itu adalah 360 derajat. Berarti di sini untuk mencari A-nya berapa, ya, A derajat itu berapa, tinggal 360 derajat dikurangi yang udah ada di situ 162 derajat dikurangi lagi. Nah ini simbol apa ini? Derajat, siku. Simbol siku. Nah, siku itulah 90 derajat. Nah, berarti tinggal 90 derajat. Ketemunya adalah berapa? Nah, ini yang awal. Berapa nih? 108. Yakin? Tar dulu, hitung dulu. Yakin nggak? Yakin nggak? Oh, tidak jadi. Yo, coba. 108 derajat tetap. Tetap 108. Apa nih? 108. Yakin? Yakin. Ini 5 tambah 6, 15. Kurang ya? Oke, 15, 1. Oke, betul. 108 derajat. Oke, jadi kalau ada soal yang model seperti ini, bisa ya? Mau berapapun Bisa. banyak sudutnya seperti ini, misalkan dibuat seperti ini kan, banyak gitu. Nah, kalau di sini ada sudutnya semua, ada tandanya, ini ada misalkan 30, ini 40, ini 80, misalkan ini. Nah, ini berapa ini ditanyakan? Bisa aja tinggal 360 dikurangi yang semuanya. Paling nanti di yang berikutnya yang pakai ya agak-agak misalkan seperti ini.
Sedangkan ini lihat. Nah, misalkan nih. Nah, misalkan di sini itu 120 derajat. Nah, di sini adalah 3x. Oke. Pertanyaannya, x itu berapa derajat? Kalau seperti ini gimana? Coba, ada yang ketemu nggak? Bukan Ustaz, 20. Berapa? 20. 60 dibagi. Ya, betul. Ya. Caranya kita lihat dulu. Garis ABC itu adalah sudut lurus 180 derajat. Nah, berarti sudut yang CBD sama ABD itu kalau dijumlah 180 derajat. Berarti kita cari yang 3x. 3x itu adalah 180 derajat kurangi yang udah ada tuh 120 derajat. 3x adalah 60 derajat. Berarti mencari x itu tinggal dibagi 3. 20 derajat. Oke, bagus ya. Ini jadi ini yang dibilang ini aljabar sederhana yang akan muncul di mungkin setiap bab ya, ada aja gitu ya. Nah, dan akan dipakai terus ya, dan pemakaiannya sangat luas. Oke, berikutnya mungkin yang terakhir tentang gini nih. Ini gambar apa nih? Diagram. Ini gambar apa? Jam. Ya, jam. Jam, ya ada jam. Ya, ini. Nah, oke, di sini jam itu dibagi menjadi berapa angka? 12. 12. Nah, misalkan nih, misalkan aneh punya jam sekian. Jarum pendeknya di sini, jarum panjangnya ke sini. Ini jam berapa pas ini? 10. 10 pas. Nah, jam 10 pas ini sudutnya berapa? Sudut yang dibentuk berapa? Nah, yang di sini maksudnya berapa? Berapa? Lancip. Iya, tahu lancip. Berapa derajat maksudnya? Tanpa antum ukur. Berapa? 60 derajat. 60 derajat. Oke, bagus, betul. Dari mana, Nak? 60 derajat? Kan setiap satu angka 30 derajat, Pak Ustaz. Oke, bagus. Antum dapat setiap jarak satu angka itu 30 derajat dari mana? Ayo. Gak apa-apa, dari mana? Oh, berarti antum masih ingat ya, jarak satu angka itu 30 derajat. Oke, bagus. Asalnya, Nak, ya, yang lain juga biar tahu. Asalnya adalah, ingat, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ya, berarti setiap 1 jam itu terwakili dengan 360 derajat bagi 12. Berapa? 30 derajat. Nah, kalau antum mau merinci kembali, setiap 1 jam ini dibagi dengan ada menitan ya. Nah, ini menitan di jam ya. Berarti setiap 1 menit di jam yang beneran itu, yang garis-garis itu adalah 30 dibagi 5. 6. Nah, dari sini bisa kita ketahuan kalau kita bisa bikin sudut yang mungkin aneh-aneh ya. Misalkan jam 10 lewat 12 itu bisa kita hitung. Ya. Nah, itu ya. Bisa kita hitung yang mendekati itu yang mana gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti kalau misalkan disuruh hitung jam 9, jam 3, jam 7, misalkan ya bisa ya. Apalagi kalau lebih ya tinggal lebih. Cuma kalau lebih perlu diperhatikan ini, kalau lebih perhatikan. Misalkan aneh punya jam berapa ya? Jam 6 tapi lebihnya
Jangan benar. Ini. Ini jarum pendeknya. Jarum pendeknya ini seperti ini. Nah, ini jam berapa ini? 8 ya. Setengah 8. Ini kan pas setengah 8. Berarti otomatis jarum yang pendeknya ini pas di tengah-tengah antara jam yang 8 sama yang 7. Nah, sudutnya berapa? Berarti segini aja nih udah 30 jam kan? Nah, ini setengahnya persis berarti 15. Berarti sudutnya adalah 45. Itu ya. Jadi kita harus juga kalau udah yang jam lebih-lebih itu misalkan 10 lewat sekian menit. Nah, itu harus diperhatikan jarum pendeknya itu dia mengarahnya kemana ya. Tapi kalau ada gambarnya lebih enak ya. Tapi kalau tanpa gambar bisa ya perkiraan yang paling dekat dengan itu berapa ya. Oke, mungkin cukup ini. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada silakan.